Oke. Nah, kita lihat contoh. Bisa lihat slide kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita lihat contoh, berapakah momen inersia dan energi kinetik bulan yang beredar mengelilingi bumi. Jadi, masa bulan sekian, jarak bulan ke bumi ini, R bulan ke bumi sekian, periode edar bulan mengelilingi bumi, periode putarannya ya, periode putarannya, itu 27,5 hari. Ya, makanya yang kita pakai kan 1 bulan itu 28 hari sebenarnya. Kadang ada yang 30, ada yang 31. Diambil dari sini. 1 bulan itu periode bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Atau kalau kita bawa ke sekon, 2,38 kali 10 pangkat 6 sekon. Nah, karena diameter bulan jauh lebih kecil daripada jarak bumi bulan, maka bulan dapat dianggap sebagai benda titik. Ya, momen inersia bulan terhadap sumbu yang berada di bumi adalah ini. Momen inersia bulan I sama dengan mR kuadrat. Masa bulan kali dengan jari-jari jarak. Karena R ini kan menjadi sumbu putar kan, sumbu putarnya. Jadi kalau ini bumi, ini bulan, kan jarak bumi ke bulan yang ini kan, RB-nya ini. RB-nya. Nah, bulan ini kan berputar, jadi ini dia punya sumbu putar di sini, bulan ini berputar mengelilingi bumi. Nah, maka RB-nya ini bukan jari-jari bulan, tapi jarak bumi dengan bulan. Karena dia berputar mengelilingi bumi, gitu ya. Jadi RB yang ini, maka M-nya 1,1, momen inersianya adalah 1,1 kali 10 pangkat 40 kilogram meter kuadrat, ya, meter kuadrat. Oke. Kecepatan sudutnya, omeganya adalah ini. Omega kan, omega itu kan 2πf. 2πf. F itu adalah 1/T. Nah, karena yang diketahui kan T di sini toh. Maka kita ganti jadi, maka omega itu bisa menjadi 2π/T. Nah, 2π/T. 2π bagi 2,38 kali 10 pangkat 6, kita dapat 2,64 kali 10 pangkat min 6 radian per sekon. Kita dapat omega, kita dapat I, maka dapat energi kinetik rotasi ya. K setengah I omega kuadrat. Setengah kali ini dapat 3,8. Bisa mengerti ini contoh soalnya? Bisa, Pak. Bisa ikuti ya? Iya, Pak. Oke, jadi energi kinetik rotasinya dapat. Nanti bisa juga digunakan dengan menggunakan cara lain, misalnya omeganya diganti dengan kecepatan translasi V omega kali R ya. Contoh ini, nilai ini harusnya juga sama dengan energi kinetik jika bulan dipandang melakukan gerak translasi. Laju translasi bulan adalah ini, 2π/T kan omega. Ini kan sebenarnya sama dengan V sama dengan omega kali R. Ini 2π/TB ini adalah omega. Ini RB, jadi omega kali R. Berarti kita bisa ambil tali omega kali dengan RB atau
2pi kali 3, bagi sekian. Jadi dapat 1,014 meter. Terus masuk ke energi kinetik translasi setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat dari sini. Hasilnya sama, 3,8 kali 10 pangkat 28. Sama dengan di bawah sini. 3,8 kali 10 pangkat 28. Ini juga. Jadi baik menggunakan setengah I omega kuadrat atau menggunakan setengah mv kuadrat, itu hasilnya sama. Ini K rotasi, ini K translasi. Sama. Ya. Oke, sekarang kita lihat momen inersia sejumlah partikel. Bagaimana kalau ada banyak partikel? Nah, itu sama dengan kemarin kita lihat tentang momentum partikel banyak, ya penjumlahan biasa saja ya. Jika sistem yang sedang kita bahas mengandung sejumlah partikel, maka momen inersia total sistem merupakan jumlah momen inersia masing-masing partikel. Jadi jumlah masing-masing. Jadi kalau contoh ini ada banyak, tapi mereka punya sumbu satu, M2 di sini, M1 di sini, Mn di sini. Iya. Anissa nih di mana nih dia? Oke ya, kita lanjut. Jadi ini kita jumlahkan biasa. Jadi mereka ada banyak benda, tapi mereka ada pada satu sumbu putar. Contoh ini M2, M1, Mn, M3, M4, misalnya ke sana tetap juga kita gabung. Jadi ini M2 dengan R2, M1 dengan R1-nya, Mn dengan Rn. Jadi jumlah biasa kalau modelnya begini. Contoh ini ya. Maka kita ambil I1 adalah M1 R1 kuadrat, I2 M2 R2 kuadrat, IN itu Mn Rn kuadrat. Terus hitung masing-masing baru jumlahkan hasilnya. Jadi momen inersia kalau banyak partikel yang bertumpu pada satu sumbu, maka kita cari momen inersia masing-masing, kemudian kita jumlahkan totalnya kita dapat. Seperti itu ya. Ini contoh momen inersia untuk sumbu vertikal ya. Misalkan benda MI berada pada posisi sembarang RI, dan kita pilih sumbu putar sejajar dengan sumbu Z. Jika sudut antara sumbu putar dengan vektor posisi benda adalah theta I, maka jarak tegak lurus benda ke sumbu putar adalah X sama dengan RI sin theta I. Jadi ini mirip yang vektor ya. Kita kan ambil sudut di sini toh, jadi sinnya untuk sininya sin theta. Kalau ininya ini kan kalau saya gambarkan dia begini. Maka ini menjadi sin kan? Sinnya di sini. Kan sudut di sini kan? Sudutnya di sini. Kalau dia acuan di sini, tapi kan ini kita kan ambil X kan? Maka ini menjadi X di sini berarti R sin theta. R sin theta. Kalau di sini berarti Y cos theta. Kalau acuan di sini. Tapi ini X ya. Maka di sini R sin theta untuk X. Ini harga mutlak K cos RI. Jadi K itu menjadi vektor untuk arah set ya, sumbu setnya. Sehingga momen inersia terhadap sumbu putarnya adalah I MI kali X kuadrat. Maka MI kali K
cos RI kuadrat. Jika sumbu putar sejajar dengan vektor seimbang R, maka vektor susun secara sumbu putar adalah R2P adalah R dibagi dengan besar R, ya. Jadi ini R2P sudah saya kenal vektornya. Maka jarak benda ke sumbu putar adalah XR cos RI. Sehingga momen inersia benda menjadi, kita ganti menjadi R cos RI kuadrat, berarti R cos RI dibagi R2P lah, R2P kan ini. Kita ganti saja. Untuk kasus yang ini sumbu putar dengan posisi benda ini tegak lurus. Jadi momen inersia terhadap sumbu vertikal. Ini kan sumbu horizontal terhadap vertikal, gitu ya. Kemudian momen inersia benda kontinu. Benda kontinu itu jadi kita anggap di dalam satu benda itu kan ada banyak partikel yang menyatu di dalam. Nah, kita menentukan momen inersia benda-benda kontinu seperti tongkat, bola, silinder, ya, tidak dapat dilakukan dengan penjumlahan sederhana. Kalau di atas kan yang tadi itu kan benda titik, ya, benda titik dianggap satu titik. Nah, kalau misalnya tongkat, dia tidak bisa kita anggap titik karena tongkatnya panjang, misalnya, tongkatnya panjang, tidak bisa satu tongkat yang panjang kita anggap sebuah titik, itu beda. Atau misalnya tabung, silinder, itu kan bukan satu titik, beda momen inersianya di kulitnya, beda momen inersia kalau dia di dalamnya, gitu ya. Maka tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, momen inersia ini dihitung dengan cara integral. Jadi kita gunakan cara integral, ya. Nah, kita lihat gambar 696 ini ada elemen-elemen kecil massa masing-masing. Ini tidak kelihatan ya, ada M1, ada M3, ada M2 gitu ya. Kemudian sumbu putarnya ada di contoh ini bola, terus sumbu putarnya ada di sini. Nah, kan kita tinjau kan bola ini banyak disusun oleh banyak partikel kan. Kita ambil partikel 1 delta M1, partikel 2 delta M3, delta M2, partikel yang 1 delta M2 dan seterusnya. Nah, kalau kita kaji satu bola ini akan banyak delta M-nya, akan banyak M-nya. Jadi M1 bisa sampai M1000 karena tergantung partikel penyusun dalam bola ini gitu ya. Maka kalau kita mau cari momen inersianya, kita harus jumlahkan semua dari I1 sampai I1000. Nah, itu kan satu kesulitan yang luar biasa untuk kita lihat satu-satu. Sementara ini bendanya kontinu, belum tentu 1000 dia punya partikel, bisa lebih dari itu. Nah, untuk menghitung itu kan satu kesulitan. Maka dipakai sistem integral. Ya. Contoh ini misalnya ambil elemen massa kecil delta M1, delta M2, delta M3, delta Mi. Ya. Jarak tegak lurus elemen massa ke sumbu putar adalah R1, R2, R3, Rn gitu ya. Dan seterusnya. Maka kita bisa menghitung momen inersia totalnya adalah ini. Delta M1 R1 kuadrat, delta M2 R2 kuadrat, dan seterusnya sampai Mn Rn kuadrat. Kalau kita bawa dalam bentuk sigma, berarti sigma dari I sama dengan 1 sampai N, delta Mi Ri kuadrat. Jadi kalau ada 100 massa, maka ini sampai M100 R100. Ada 1000 massa di sini, maka ini akan M1000 R1000 kuadrat. Sehingga kali I sama dengan 1 sampai 1000 delta M1, M2, dan seterusnya sampai delta M1000 R1000 kuadrat. Nah, ini delta, ini sigma, kan penjumlahan banyak. Tapi berlaku untuk benda yang geometris sebenarnya, yang teratur.
Untuk benda-benda yang tidak teratur, yang juga tidak bisa dihitung, maka sigma itu diganti menjadi integral. Jadi sigma dan integral itu sama untuk menjumlahkan banyak bagian, gitu ya. Hanya sigma itu penjumlahan untuk benda-benda yang geometris, yang sudah tentu, gitu ya. Tapi kalau integral itu untuk benda-benda yang tidak geometris dan juga dalam jumlah yang tidak tidak tentu, dan kalau ini ya artinya dia kontinu, gitu ya. Kalau ini dia tidak kontinu. Jadi pada dasarnya integral dan sigma itu sama. Simbol integral itu kan sama dengan S besar, zoom penjumlahan. Nanti kalau Anda sudah dapat integral di matematika dasar, harusnya simbol integral itu Anda sudah dikenalkan filosofisnya bahwa itu dari sum, kata sum penjumlahan, tapi karena dia jumlahnya banyak, S jadi integral itu seperti S panjang, gitu ya. Ini kan integral. Ini sebenarnya S yang panjang dari kata sum, penjumlahan. Jadi ini seperti yang umum dilakukan ya, jika kita kita mengambil delta MI mendekati 0 atau menuju 0, maka penjumlahan pada persamaan 99 akan bisa diubah menjadi integral dengan melakukan perubahan ini. Delta MI kita ubah jadi dm sebagai elemen massa. RI menjadi R. Kemudian sigma kita ubah menjadi integral. Sama. Ini untuk penjumlahan, ini juga untuk penjumlahan. Sehingga kita bisa ubah tadi yang sigma I sama dengan 1 sampai N dari M delta MI RI kuadrat, kita ubah jadi I sama dengan integral R kuadrat dm dalam bentuk integral. Ya. Jadi integral pada persamaan ini seringkali sulit dilakukan meskipun benda-benda yang bentuknya teratur seperti bola, silinder, dan seterusnya. Tapi persamaan ini dipakai untuk semua keadaan atau semua model benda itu dipakai, dan itu cukup baik untuk menemukan momen inersia dari benda-benda yang berbagai bentuk ya. Nah, contoh ini benda-benda yang sudah diketahui momen inersianya, bentuk benda-benda ini sudah diketahui momen inersianya. Ini sepertinya di SMA juga Anda sudah dapat. Tapi proses untuk mendapat persamaan-persamaan ini itu dengan metode integral ya. Metode integral. Jadi integral yang tadi yang di sebelah itu I sama dengan integral R kuadrat dm. Ini contoh silinder yang tipis, kulitnya tipis, I sama dengan mr kuadrat. Ini silinder yang tebal, ada 2 jari-jari, jari-jari dalam dan jari-jari luar. Nah, M-nya ini. Ini untuk silinder yang padat. Ini yang padat. Kemudian ini lapisan tipis, kayak plat gitu. Kemudian ini bola pejal. Ya, ini juga kulit bola, di kulit bola. Ini tongkat dengan sumbu putar di tengah-tengah. Ini tongkat yang panjang dengan sumbu putar di ujung. Ini tadi sumbu putar di tengah, ini juga di tengah. Jadi ini sudah diketahui. Nah, cara metodenya dari integral itu. Nah, gitu.
Kalau Anda anak fisika ini saya sudah suruh membuktikan ini semua. Hanya bukan anak fisika, jadi tidak perlu Anda tidak perlu buktikan, cukup Anda pakai saja. Contoh ya, contoh. Batang dengan panjang L memiliki rapat massa persatuan panjang mu yang konstan. Sebuah sumbu putar yang tegak lurus batang dipasang pada jarak A dari salah satu ujung batang. Berapa momen inersia terhadap sumbu batang? Jadi ada batang yang panjangnya sekian, panjangnya L ya, total ini semua L. Nah, dari sini sampai sini, panjang batang ini L. Kemudian sumbunya taruh di sini. Bukan di ujung, bukan di tengah-tengah, tapi di salah satu yang panjangnya A dari salah satu ujung. Panjangnya A dari salah satu ujung. Ini ya, A. Jadi kalau saya pasang di sini, berarti panjangnya ini A. Di sini A. Karena ini total L, maka panjang dari sini ke sini adalah L kurang A. Gitu ya. Panjang ini ke sini, L kurang A. Panjang ini ke sini, A. Sumbu putarnya ada di sini, A. Kenapa ini min? Karena ini kita pakai koordinat. Ini di koordinat negatif X ya, min X ke sini. Gitu ya. Jadi min A sampai L kurang A. Kalau total ya, itu sama dengan L. Ya toh? Kalau L kurang A tambah ya, L kurang A, terus ini min A. Maka kalau kita jumlahkan min ini apa? Kita jumlahkan dari sini ke sini kan sama dengan L. L kurang A tambah A. Kan sama dengan L. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita membahas persoalan satu dimensi, sehingga kita dapat mengganti variabel R dengan X. Catatan di sini, mu ini adalah rapat massa. Jadi supaya nanti DM-nya itu kita ganti jadi rapat massa. Karena begini, Anda tahu Anda sudah hafal tentang di massa Rho sama dengan M per V kan? Pernah hafal ini? Massa jenis. Pernah, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi sebenarnya massa jenis itu bukan hanya massa per volume. Tapi massa jenis itu adalah satu variabel yang merupakan perbandingan antara massa dengan geometri benda. Jadi kalau ini massa per volume, ini berlaku untuk rapat massa ini berlaku untuk benda yang 3 dimensi dalam bentuk volume. Kalau bendanya cuma luasan, ya luasan, jadi kalau cuma begini, panjang kali lebar, maka ini tentu juga punya rapat massa. Kan tidak perlu massa per volume, ini harus massa per luas. Ini rapat massanya massa per luas, M per A. Ini biasa didefinisikan sebagai sigma kecil. Sigma kecil, massa per luas. Jadi kalau misalnya ini satu batang panjang yang cuma ada L-nya, maka dia juga punya massa jenis, punya rapat massa, yaitu massa per L, yang kita definisikan di sini sebagai sigma, mu. Jadi mu ini juga adalah massa jenis, tapi massa jenis untuk satu dimensi L, panjang L. Di sini yang sigma kecil ini adalah massa jenis juga, tapi untuk luasan 2 dimensi, panjang kali lebar. Kemudian ini Rho adalah massa jenis yang selama ini Anda selalu dengar. Jadi
Selalu Anda disuruh hafal rumus massa jenis itu massa per volume. Tidak selalu massa jenis itu sama dengan massa per volume. Massa jenis itu bisa massa per luas, bisa massa per panjang. Karena massa jenis itu sama dengan kerapatan. Kerapatan. Begitu. Makanya di sini digunakan mu. Mu untuk satu dimensi karena cuma panjang batang L. Ya. Gitu. Sekarang kita bahas persoalan ini sehingga dapat mengganti variabel R dengan X. Ya, tampak batang ditempatkan pada sumbu X ya, dx. Dan salah satu ujung berada pada koordinat X min A dan ujung lain pada koordinat X L kurang A. Perhatikan elemen kecil setebal dx ini dx ya, yang memiliki jarak X dari sumbu. Massa elemen tersebut adalah, kalau ini dx berarti ini dm. Masanya dm. Nah, dm nanti adalah sama dengan mu dx. Karena mu itu adalah apa? dm per dx. Atau yang sama dengan ini. Untuk yang besarnya M per L. L itu untuk panjang batang semua. Nah, L ini kita ganti dengan dx karena kita cuma ambil panjang dx yang kecil ini. Maka kita gunakan L ini kita ganti jadi dx. M-nya jadi dm karena ini kita mau lihat elemen massa. Elemen panjang. Ya, ini ganti. Kalau mu sama dengan dm per dx, maka dm sama dengan mu kali dx. Gitu ya. Ini Bapak-Bapak. Sehingga kita bisa melakukan integral pada momen inersia. Ya, kita punya tadi kan I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Ya, persamaan umumnya. Nah, kita masukkan I, kita masukkan batas dari batang ini kan dari min A sampai L kurang A. Kemudian R kuadrat tadi kita sudah ganti jadi X karena cuma satu dimensi. Maka R kuadrat kita ganti dengan X. Kemudian dm-nya ini dm. Kan tidak bisa kita integralkan X kuadrat terhadap dm. Maka dm ini kita ubah yang ada faktor X-nya. Ya ini tuh tujuan untuk mengubah ini kan supaya kita dapat dx. Nah, berarti dm itu adalah mu dx. Nah, mu dx. Ini baru bisa karena x kuadrat dengan dx. Nah, mu pindah ke depan karena konstanta. Ini sudah bisa diintegralkan. X kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ya untuk integral. Jadi mu 1/3 x pangkat 3 batas dari min A sampai L kurang A. Kita masukkan mu 1/3 L kurang A, dan ini X pangkat 3, berarti pangkat 3 kurang 1/3 min A pangkat 3. Ini sama dengan 1/3 mu L kurang A pangkat 3, karena ini pangkat 3, min A pangkat 3 min dengan min jadi positif A pangkat 3. Jadi ini hasil untuk integral dari yang ini. Jadi 1/3 mu L kurang A pangkat 3 tambah A pangkat 3. Jadi ini adalah rumus untuk momen inersia dari model batang ini. Di mana sumbu putarnya berjarak A dari salah satu ujung. Ya. Sehingga yang ini nanti kita gunakan, yang ini kita gunakan, kita ganti kembali ini mu tadi supaya memunculkan M-nya, kita ganti kembali. Karena massa jenis batang konstan, maka massa batang M sama dengan mu kali. Jadi kita dapat kembali tadi yang mu sama dengan M per L. Nah, jadi mu M per L, maka M sama dengan mu kali L. Sehingga momen inersia dapat kita tulis, mu ini kita ganti jadi M per L nanti ya. Ini ya.
Jadi sepertiga mu per L per L. Kenapa kita gabung mu L supaya kita dapat M ya. Jadi mu L per L sama dengan mu sama. Jadi kita kali dengan L per L ini ya. Jadi mu L per L. Supaya mu L-nya ini dapat M, kemudian per L, L kurang A pangkat 3. Jadi kita kembalikan mu dalam konteks massa. Nah, sekarang kita bisa, jadi ini rumus umumnya untuk batang tadi. Yang seperti itu, jadi ada batang, sumbu putarnya di sini, ini A-nya, ini L per L kurang A. Jadi ini sumbu putarnya. Jadi ini batang ini diputar ke sana, ke arah sini, atau dia ke sini. Dia berputar ke sini. Sekarang kita tinjau dua kasus khusus untuk batang yang panjang, yaitu jika sumbu berada di salah satu ujung dan berada di tengah-tengah. Maksudnya dari persamaan ini kita bisa turunkan untuk bagaimana kalau ada batang yang model panjang begini yang sama, tapi sumbu putarnya di ujung, bukan di jarak A lagi, tapi benar-benar di ujung. Ini kita putar. Ini putar. Berarti ini kan L semuanya. Berarti panjang batang ini kan L. Sudah tidak ada A lagi karena apa? Bukan karena sumbu putarnya persis di ujung. Kita putar, maka A itu kan sudah tidak ada. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0. Berarti sepertiga M per L, ini L, karena ini 0, 0, ini L pangkat 3. Sehingga sepertiga M per L, L pangkat 3 ini habis, sisa 2, jadi sepertiga ML kuadrat. Maka ini menjadi rumus untuk model batang yang sumbu putarnya di salah satu ujung. Nah ini sama dengan di gambar ini, ya. Ini ya. ML kuadrat per 3 atau 1/3 ML kuadrat. Jadi mendapatkan persamaan ini kan dari sini, yang ini. Ini sama. Sepertiga ML kuadrat, sama dengan ini ya, ML kuadrat per 3. Jadi ini batang yang sumbu putarnya di salah satu ujungnya. Nah, bagaimana kalau yang kasus kedua ini jika batang panjang tapi sumbu putarnya di tengah-tengah? Karena ini panjang L, maka ini 1/2 L. Ini juga 1/2 L. Jadi bukan A lagi, tapi L. Maka tadi kan di sini A, berarti yang A itu kita ganti setengah L. Maka ini momen inersia 1/3 kita ganti L, A, kita ganti A ini L per 2, L per 2. Ya, kita 1/3 ML, L pangkat 3 per 4. Jadi ini coret, ini sisa 2, ini 3 kali 4, 12, 1/12 ML kuadrat. Jadi untuk kasus batang yang seperti ini dengan sumbu putar di tengah-tengah, momen inersianya ini. Ini juga sama dengan yang kita sudah lihat di sini ya, ini. 1/12 ML kuadrat atau ML kuadrat per 12. Ini kan di tengah-tengah. Ini setengah L, ini setengah L. Kira-kira bisa mengerti? Bisa paham ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Ya, ikuti? ya, Pak. Oke. Kita lanjut. Ini contoh yang berikut. Ini contoh. Misalkan massa jenis batang yang memiliki panjang L tidak konstan. Kalau sebelumnya kan konstan. Ini tidak konstan. Massa jenis